Jam 9 sudah datang, ini adalah untuk keperluan ini registrasi dan pemberian PIN, kemudian penitipan barang, body checking, peserta masuk, kemudian perpindahan peserta. Nah, peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud di Romawi 2 angka 1 tidak diperkenankan masuk untuk ikut seleksi dan dianggap gugur. Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan spill pengumuman seleksi CPNS Kejaksaan tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, di sini nanti kita akan membagikan file untuk teman-teman bisa unduh ya, yaitu terkait tentang pengumuman dari Kejaksaan terbaru terkait tentang peserta, jadwal, dan juga lokasi pelaksanaan SKD. Kira-kira tata tertib untuk peserta ujian ini nanti seperti apa, dan selanjutnya pembagian jadwal per sesi. Tentunya di sini kita harus bisa datang lebih awal ya. Kemudian untuk aturan seleksi cat BKN di Kejaksaan nanti seperti apa setelah teman-teman berhasil mengunduh kartu peserta ujian dalam versi lengkapnya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baru saja terliris yaitu dari Kejaksaan bagi teman-teman yang mendaftar di instansi Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung. Maka di sini teman-teman sudah bisa mengecek untuk informasi terkait tentang ujian CPNS tahun 2023 ya. Pertama-tama silakan teman-teman unduh dulu untuk filenya. Di sini kita sajikan dalam cara unduh yang cepat ya. Kalian bisa ketikkan yaitu kata kunci ini, kemudian kalian bisa enter. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, kemudian pilih yang label di sini ya, CPNS, atau juga di sini di postingan terbaru jadwal pelaksanaan seleksi SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023. Kalian bisa klik di sini untuk file pengumumannya. Kemudian teman-teman di sini akan mendapatkan artikel ini. Kemudian kalian silahkan scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ini ya, inilah untuk informasi terkait tentang pelaksanaannya. Kemudian kalian bisa luaskan di sini. Setelah itu teman-teman bisa unduh dengan cara klik tombol di sini ya, yaitu download ini kalian unduh. Di sini ada 3627 lembar teman-teman. Oke, setelah teman-teman unduh, coba sekarang kita buka ya. Oke, ini adalah merupakan informasi terkait tentang pengumuman seleksi CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 teman-teman. Dan selanjutnya di sini terkait tentang peserta, jadwal, dan lokasi pelaksanaan SKD. Jadi bagi teman-teman pendaftar CPNS Kejaksaan tahun 2023, maka di sini pelamar seleksi CPNS Kejaksaan yang nomor registrasi dan namanya tercantum pada lampiran 1, pengumuman ini berhak mengikuti SKD ya. Ini tentunya yang sudah lulus seleksi administrasi sebelumnya dengan menggunakan komputer asistes pada waktu dan juga lokasi pelaksanaan SKD pada lampiran. Kemudian untuk waktu pelaksanaan SKD dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, hari Jumat itu terdapat 2 sesi dengan waktu pelaksanaan nanti kita cek di lampiran, dan juga untuk selain hari Jumat itu nanti ada 4 sesi ya, dengan waktu pelaksanaan itu nanti kita akan cek pada lampiran teman-teman. Kemudian di sini untuk yang titik lokasi ya, titik lokasi nanti silakan teman-teman cek, yaitu masuk di titik lokasi mana. Selanjutnya di sini misalkan saja untuk Kejaksaan Agung yang Sumatera Utara 1 ini berada di tempat ini yaitu Rest Residence. Kemudian Kejaksaan Agung Sumatera 2 yaitu Hotel Saka. Nah, nanti silakan dicek untuk lokasi masing-masing. Ini adalah untuk detail alamatnya teman-teman. Tentunya di sini nanti akan sangat banyak sekali dikarenakan untuk yang kejaksaan itu tentunya membuka di seluruh wilayah ya di Indonesia. Oke, setelah di sini kita mengetahui untuk detail alamat nanti untuk cat BKN, maka teman-teman bisa cari yaitu namanya ya. Namanya nanti kalian cari, ini lampirannya ada 3000-an lebih lembar ya. Kemudian di sini untuk waktu pelaksanaan SKD bagi pelamar yang memilih lokasi luar negeri akan diinformasikan kemudian, jadi dicek secara berkala saja. Kemudian teman-teman nanti peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan.
Kemudian teman-teman nggak bisa mengubah untuk jadwal pelaksanaan ya. Artinya kalau misalkan teman-teman nggak bisa hadir ya nanti tidak bisa dinyatakan gugur gitu kan. Kemudian untuk tata tertib ini juga perlu kita cermati. Ya di sini adalah tata tertibnya. Kemudian sebelum kita masuk ke tata tertib, coba kita cek untuk pembagian per sesinya. Pada video sebelumnya sudah saya berikan tutorial cara mencetak kartu peserta ujian CASN yang kejaksaan. Maka di sini teman-teman silakan dicermati kartu peserta ujian masing-masing ya. Nah di sini kalau saya itu adalah di Kejaksaan Agung Jawa Timur di Surabaya. Ini nanti kalian bisa cek di edaran alamatnya itu di mana. Kemudian di sini juga teman-teman setelah mencetak kartu peserta ujian ini dicek yaitu informasi lain ini, yaitu pelaksanaannya hari apa. Misalkan 11 November kalau saya. Kemudian masuk di sesi 1, pelaksanaannya jam 8 sampai dengan jam 9.40. Ini di ruang 1. Kalau misalkan masuk di sesi 1 itu jam 8 sampai jam sekian, maka di sini jam berapa kita harus hadir. Kita cek dulu untuk pembagian per sesi. Tentunya sebelum pelaksanaan ujian, di sini ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti dan ini memerlukan waktu datang lebih pagi ya. Dan di sini adalah kita coba buka yaitu untuk yang waktu pelaksanaan SKD. Ini selain di hari Jumat. Ini adalah selain di hari Jumat, artinya dalam satu hari itu ada 4 sesi ya. Nah, misalkan teman-teman bagian di sesi 1 yang selain hari Jumat ya, sesi 1 selain hari Jumat, itu di sini mungkin nanti di kartu ujian itu tertera waktunya jam berapa sampai jam berapa. Misalkan untuk pelaksanaan SKD itu kan jam 8 sampai dengan jam 9.40. Nah, namun teman-teman di sini nanti 90 menit sebelumnya ini harus sudah tiba di tempat ujian ya. Dikarenakan nanti mulai tes jam 8, ini nanti jam 6.30 sampai dengan jam 8 ini ada berbagai macam kegiatan yang teman-teman ini harus hadir ya, harus ada. Di antaranya jam 6.30 nanti dimulai kegiatan yang pertama registrasi dan juga pemberian PIN peserta. Jadi PIN untuk token masuk ke cat DKN ya. Kemudian setelah itu penitipan barang, kemudian body checking, kemudian peserta masuk ruang tunggu steril, kemudian perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Setelah itu dilaksanakan SKD. Jadi jam sekian ini kita sudah menghadap ke komputer masing-masing. Ini untuk yang teman-teman di sesi 1 ya. Kemudian untuk sesi 2 itu adalah di sini jam 10.30 sampai dengan jam 12.10 ini pelaksanaan SKD-nya 100 menit. Kemudian di sini namun teman-teman harus hadir ini jam 9 pagi. Ini sudah ditiba ya di tempat lokasi ujian. Jam 9 sudah datang. Ini adalah untuk keperluan ini registrasi dan pemberian PIN, kemudian penitipan barang, body checking, peserta masuk, kemudian perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Kemudian untuk yang di sini sesi 3. Nah, untuk yang sesi 3 ini adalah mulainya jam 13.00 atau jam 1 siang. Namun jam 11.30 teman-teman harus sudah tiba di tempat ujian karena mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Kemudian yang sesi keempat ini jam 14 ini sudah tiba karena masih ada kegiatan banyak. Nanti mulainya jam setengah 4 sore ya sampai jam 17.00. Kemudian di sini untuk yang nanti hari Jumat, nanti silakan teman-teman bisa cek. Misalkan di sini kita itu jatah ujiannya itu di hari Jumat itu kan hanya terdiri dari 2 sesi ya. Nah 2 sesi. Nah di sini nanti dimulai setelah jam 13.00 sudah tiba di tempat. Jadi nanti kita Jumatannya itu di tempat ujian teman-teman. Kemudian terkait tentang peserta, yaitu di sini adalah himbauan untuk hadir lebih awal. Kemudian panitia akan memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal dimulai. Kemudian pemberian PIN registrasi tutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai ya. Kemudian peserta nanti wajib membawa KTP atau KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku ya. Nah di sini kalau misalkan salinan ini harus dilegalisir basah ya oleh pejabat yang berwenang. Kemudian kartu ujian bisa diunduh di akun masing-masing. Kemudian paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri khusus peserta yang lokasinya itu memilih di luar negeri. Kemudian membawa pensil kayu, ini adalah bukan pensil mekanik teman-teman, jadi pensil kayu ya. Kemudian peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa, dan peserta ini harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Makanya kemarin itu kan diwajibkan untuk fotonya itu kan yang terbaru kan, karena nanti akan ada face recognition. Kemudian
terkait tentang pakaian nih, yaitu peserta ini wajib berpakaian rapi dan juga sopan dengan ketentuan, yaitu kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, ini tidak diperkenankan memakai kaos ya. Jadi celana panjang atau rok hitam polos tanpa corak, ini tidak boleh memakai celana rok berbahan jeans. Kemudian sepatu yang tertutup ya dengan dominan hitam, tidak boleh pakai sandal. Jilbabnya kalau pakai jilbab itu warna gelap ya bagi yang berjilbab. Kemudian tidak menggunakan ikat pinggang. Kemudian peserta di dalam ruang ujian ini dilarang membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan juga alat tulis. Kemudian senjata api, sajam, atau sejenisnya. Menggunakan komputer selain aplikasi chat ini nggak diperbolehkan. Dan kemudian untuk di sini peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung. Jadi nggak boleh bertanya, teman-teman. Kemudian menerima atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa seizin panitia, ini nggak boleh. Kemudian nggak boleh keluar ruangan seleksi kecuali punya izin. Kemudian bawa makanan, minuman dalam ruang seleksi nggak boleh. Merokok dalam ruang seleksi nggak boleh. Kemudian peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri ya di tempat yang ditentukan. Kemudian menunggu seleksi dimulai di ruang tunggu steril. Kemudian peserta wajib mendengarkan pengarahan dulu nantinya sebelum dimulai ujian. Peserta selama mengikuti ujian wajib lapor ya apabila ada keluhan kesehatan. Kemudian peserta bisa keluar ruangan dari ruang ujian jika sudah selesai mengerjakan soal dan sudah mencatat hasil skornya, serta minta izin kepada tim pelaksana CAT BKN. Peserta setelah mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan secara tertib, ini segera dipersilahkan untuk meninggalkan lokasi ujian ya. Kemudian di sini juga ada tata tertib untuk pengantar peserta. Nah ini, jadi kita hanya bisa mengantar sampai dengan di drop zone ya yang sudah ditentukan. Kemudian dilarang menunggu atau berkumpul di sekitar lokasi ujian. Namun nanti di luar itu ada komputer besar ya, layar besar untuk memantau, teman. Kemudian sanksi bagi peserta nih. Nah, sanksi bagi peserta yaitu yang pertama yaitu jika terlambat. Ini yang sering sekali terjadi ya. Terlambat hadir dari jadwal seleksi itu nanti diperkenankan masuk ya untuk ikut seleksi, dianggap gugur. Nah, peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud di Romawi 2 angka 1 tidak diperkenankan masuk untuk ikut seleksi dan dianggap gugur. Jadi teman-teman harus datang lebih awal ya, upayakan. Kemudian peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud di atas tadi, ini juga nggak boleh masuk dan dianggap gugur. Peserta yang melanggar ketentuan di Romawi 2 angka 6 ini tidak diperkenankan masuk untuk ikut seleksi dan digugurkan. Kemudian peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud di Romawi 2 angka 7 dan 8 ini dikenakan sanksi teguran lisan ya oleh tim pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Kemudian peserta yang hadir mendahului atau tidak sesuai dengan hari atau sesinya diminta meninggalkan lokasi ujian dan diminta untuk hadir kembali sesuai dengan jadwalnya. Peserta yang melanggar ketentuan atau perbuatan tercela lainnya yang menurut penilaian panitia mengganggu jalannya seleksi tidak diperbolehkan mengikuti seleksi dan juga dianggap gugur, teman-teman. Kemudian di ketentuan lain yaitu peserta nggak boleh membawa barang yang berlebihan atau tidak perlu ini, teman-teman. Kemudian peserta dan pengantar nggak diperkenankan membawa atau memarkir kendaraan roda 2 ataupun 4 di dalam lingkungan seleksi. Kemudian peserta diharapkan sudah makan ya, ini sebelum tiba di tempat ujian, jadi nggak boleh makan di sana. Biaya transportasi, akomodasi, konsumsi yang dikeluarkan peserta selama seleksi itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Kemudian materi SKD dan nilai ambang batas itu diatur dalam Permen PAN RB nomor 651. Setiap informasi teman-teman peroleh dari biropek-kejaksaan.go.id. Kemudian kelalaian membaca info ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, teman-teman. Jadi di sini perlu kita ketahui ini adalah untuk yang ke-9, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik itu pegawai kejaksaan atau yang lain, maka itu adalah penipuan ya kepada peserta.
keluarga maupun berlain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian keputusan panitia seleksi pengadaan CPNS kejaksaan ini mutlak ya, dan nggak dapat diganggu gugat. Kemudian hal-hal lain yang belum tercantum atau terjadi perubahan dalam pengumuman ini akan ditentukan kemudian dan menjadi satu bagian dalam pengumuman ini. Informasinya di sini ada kontak personnya, teman-teman bisa hubungi ya nanti. Jadi teman-teman bisa juga unduh file ini yaitu di www.biropekkejaksaan.go.id. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman nanti sukses semua ya, lulus di CPNS 2023.